Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Farul, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak Giri. Sehat gimana Pak Giri? Alhamdulillah sehat walafiat Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu nih Pak untuk ngobrol-ngobrol santai lagi. Ya. Nah, cuma kali ini memang topiknya adalah tentang kecerdasan. Okay. Nah, sepertinya memang hidup di zaman modern seperti ini memang itu adalah hal yang sangat penting ya Pak ya, kecerdasan itu. Apalagi kita hidup di bangsa yang sangat majemuk gitu ya. Cuma mungkin banyak dari kita yang juga lupa bahwa kecerdasan itu bukan cuma intelektual aja, bahkan ada kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual ya. Nah, mungkin dari ketiga unsur itu akan sangat sempurna jika memang kita lengkap ya. Nah, seperti halnya juga baginda Nabi itu mengajarkan kita untuk menggunakan tiga unsur tadi. Nah, kira-kira menurut pandangan Pak Farul, gimana sih kita menerapkan tiga unsur kecerdasan itu agar menjadi pribadi yang baik dan pribadi juga yang bisa membahagiakan orang lain? Enggak, Pak Farul, silakan. Oke, baik, terima kasih Pak Giri. Ini cukup menarik topiknya ya tentang kecerdasan. Ya. Ini kan tools, kalau kita boleh bilang ini tools atau alat yang Allah perlengkapkan. Bagi Tuhan itu kan memberikan kelengkapan bagi kita untuk menjalankan tugas yang diamanahkan kepada kita sebagai hamba Allah ya, sebagai manusia. Nah, sebelum berbicara tentang kecerdasan itu, tentu kita harus tahu persis juga apa yang menjadi tugas kita nih, ya. Kenapa kita ada gitu kan? Nah, tiga hal paling tidak yang menjadi kelengkapan hidup kita di dalam melaksanakan perintah itu atau ya amanah besar sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Ya, manusia tidak seperti malaikat, tidak seperti makhluk yang lain. Manusia itu ada fisik, ada punya rasa perasaan, dia punya juga ruh, jiwa. Nah, orang Barat mungkin menyebutnya sebagai ya ada physical gitu kan ya, body, ada mind, ada soul. Nah, jadi body, mind, soul. Nah, juga begitu dengan negara kita, lingkungan kita ini kan ada fisiknya jelas, ada hal-hal yang harus diolah di negara kita, di dunia ini. Mudahnya di negara kita kan ada berbagai jenis kekayaan di darat, di laut, itu semuanya untuk diolah oleh kita supaya menjadi kemaslahatan bagi kita. Nah, bagi kemaslahatan manusia. Nah, alatnya juga sama kalau begitu. Maka Allah perlengkapkan, ya Tuhan memberikan kelengkapan itu. Kecerdasan intelektual untuk mengelola fisik, untuk mengelola fisikal tadi, ya, atau body ya, kalau di tubuh kita. Nah, kemudian ada kecerdasan emosional dan juga spiritual supaya kita bermakna di dalam melakukan di dalam pengabdian kita itu. Nah, jadi kalau kecerdasan sementara ini kecerdasan intelektual itu seolah-olah menjadi hal yang sangat utama di dalam pengertian kalau lu tidak punya ini nih, atau gagal membina ini, maka kamu akan gagal. Ya. Nah, padahal ternyata begini, berbicara tentang, berarti kan ini tentang kesuksesan kehidupan gitu kan ya. Betul. Dulu orang mengira bahwa orang itu kalau mau berhasil, kalau mau sukses, maka dia harus pandai hitung-hitungan yang baik. Nah, kecerdasan intelektualitas itu kan linear ya. Jadi hitung-hitungan, ya spasial gitu ya. Nah, maka digambarkan gampangnya dengan misalnya ya 2 kali 2 itu ya harus 4 gitu. Ya memang begitu. 4 kali 4 ya 16 gitu. Nah, dan inilah jadi jadi alat bagi perangkat bagi kita untuk mengelola itu yang sifatnya fisikal itu. Nggak bisa coba bayangkan kalau orang ilmu fisik
mengukur-ngukur gitu, termasuk di tubuh kita juga dokter salah gitu ya. Betul. Kan fatal gitu. Berarti kan harus hitung-hitungan yang baik, suhu tubuhnya terukur dengan baik, detak jantungnya, tekanan darahnya, semuanya itu pakai intelektualitas dan itu harus presisi, nggak boleh di dikarang-karang gitu, Nggak boleh dibelokin ya. nggak boleh dibelokin, ditambahin atau dikurangin gitu, fatal kan, berbahaya. Nah, jadi itu kecerdasan intelektual itu pentingnya itu. Nah, tetapi ternyata bahwa dari by survei itu ternyata orang yang punya kecerdasan intelektualitas itu belum tentu loh bisa berhasil dan bisa sukses ya. Bisa sukses gitu. Ya, jadi banyak beberapa penelitian tadi bahwa ternyata contohnya misalnya dalam EQI ya, emotional inventory, itu bahwa faktor kesuksesan itu ternyata disumbangkan oleh kecerdasan intelektual itu tidak lebih dari hanya 10%. Masya Allah. Sedikit sekali berarti ya? Sedikit sekali. Ya. Berarti sisanya disumbangkan oleh kecerdasan yang lainnya. Gitu. Nah, itulah. Dan juga sebaliknya ada riset juga yang menunjukkan bahwa persoalan orang gagal itu juga bukan persoalan karena dia rendah intelektualitasnya, tetapi justru ada persoalan-persoalan non teknis gitu. Dia bukan gara-gara dia tidak bisa mengoperasikan komputer atau dia tidak bisa membuat hitung-hitungan yang presisi gitu, tapi ada faktor lain. Nah, inilah yang menjadi sangat menarik gitu. Nah, kita melihat banyak orang yang mungkin biasa-biasa saja. Bagi masih ingat ya dulu ketika di waktu sekolah lah, SMP, SMA atau mungkin ketika kuliah ya, orang-orang yang nilai IPK-nya tinggi, ada nggak yang tidak lebih sukses daripada yang mungkin biasa saja tuh? Oh, banyak gitu, kayak gitu sekarang. Gitu ya. Nah gitu. Atau sebaliknya juga kan, dia mungkin sih kayaknya kata orang ini orang cara gagal nih kan gitu kan. Betul. Kuliahnya bolos juga gitu, jarang masuk juga kayaknya enggak. Tapi justru dia malah jadi direktur gitu atau jadi pimpinan gitu. Ya. Nah, itu juga menjadi satu bukti bahwa ternyata tidak senantiasa intelektualitas gitu menjadi ukuran utama dalam kesuksesan keberhasilan. Ya. Nah, lalu apa? Saya berikan analisa supaya gampang ya. Ini bagaimana kecerdasan intelektualitas dan kecerdasan emosional atau spiritual. Tadi kalau kecerdasan intelektual yang linear itu dicontohkan begini. Ada seorang ibu misalnya ya. Nah, ibu ini punya anak dengan nilai rapotnya senantiasa bagus. Ya. Nah, kemudian nih bayangkan di satu saat ada sementara ibu lain yang notabene itu adalah sebutlah atasannya dia gitu, atau dalam strata sosial mungkin lebih tinggi gitu. Nah, punya anak yang biasanya itu kalau dibagi rapor nilainya itu rendah terus, lebih di bawah ya. Di bawah terus. Ya. Bahkan rankingnya tuh 5 besar tapi dari urutan belakang. Nah, satu saat ternyata anaknya itu bisa rankingnya tinggi gitu. Kenapa? Karena dia punya status sosial, malu dong kalau setiap arisan, setiap kumpul begitu yang lain saling membanggakan anaknya karena prestasi nilai rapotnya bagus, dia yang notabene sangat dikenal, pimpinan bahkan boleh dibilang di situ ya, pimpinan dari kelompok itu, dia malah cerita anaknya karena anaknya rendah. Akhirnya, dia kan mendrill tuh, didatangkan guru privat segala macam kan di sekolah, pokoknya di drill lah, dan benar dia ternyata bisa berubah, anaknya jadi 5 besar yang sekarang benar ya, jadi terbalik ya, 5 besar di atas. Mungkin dia jadi ranking 1 atau 2 bahkan. Iya. Nah, akhirnya saking gembiranya kan si ibu itu tuh undang lagi tuh, biasalah ibu itu kan kumpul-kumpulnya mereka. Kumpul-kumpul mereka. Nah, sekarang dia cerita, alhamdulillah, Cim, sekarang anakku sudah ranking 2. Masya Allah. Biasanya kan dari bawah. Betul. Nah, tentu kan senang kan, wah, ya Cim, alhamdulillah kami juga turut bahagia gitu. Ya, semuanya kan begitu kan, apalagi dia pimpinan. Tiba-tiba datang seorang ibu yang tadi itu, terus dia bilang, bro,
saya juga ikut senang nih, bahagia anak ibu sekarang ranking 2. Iya. Tapi ibu tahu nggak, anak saya loh Bu, dari itu ranking 1 terus loh Bu. Kira-kira bagaimana perasaan si ibu tadi Bu? Iya, sedikit ini ya, sedikit apa ya, sedih ya, kecewa kan, kecewa sedih kan, ya, betul. Gitu kan. Nah, mungkin dia masih bisa senyum ya kan, Iya, si ibu tadi itu Pak. Nah, tapi hatinya pasti dia terluka. Apa yang akibatnya? Bisa jadi di bulan berikutnya ibu tadi nggak diundang lagi. Itulah pengaruh dari kecerdasan emosional. Itu tentunya juga apa yang kita sampaikan juga jangan sampai menyinggung perasaan orang. Yes, itu betul. Itulah definisi kecerdasan emosional. Jadi kalau intelektualitas kan tadi linear gitu, by data, angkanya begini loh, nilainya sekian, rapotnya juga sekian. Yeah. Tapi ternyata ketika dia sampaikan di situasi tadi, itu jadi membuat orang itu jadi gagal, tersingkirkan. Nah, jadi kecerdasan emosional itu apa berarti? Ya kemampuan untuk membaca, merasakan situasi yang terjadi di lingkungan dan dia mengambil keputusan yang tepat saat itu. Ya. Itulah yang membuat orang-orang jauh lebih berhasil. Masya Allah. Itu ya, kalau memang ternyata kita punya kecerdasan intelektual ternyata belum cukup karena memang persentasenya cuma 10% ya. Sangat rendah ya jika dibandingkan dengan kecerdasan emosional. Ya, betul. Masya Allah. Nah, tapi ini juga rupanya belum selesai Pak, karena sekarang orang menyadari itu. Ya, banyak juga sekarang para orang tua, saya dulu ada di sekolah ya mengamati gitu. Sekarang mereka sudah tidak lagi terlalu mengkhawatirkan persoalan itu hal intelektualitas. Ya. Nah, tetapi sudah mulai bergeser bagaimana dia di dalam pergaulan itu ya, kehidupan sehari-hari itu lebih diperhatikan. Nah, tetapi juga by riset juga ya bahwa ternyata tidak sedikit orang-orang yang sudah sukses meraih puncak-puncak tertinggi prestasi gitu, tapi hidup kering, tidak ada maknanya gitu. Iya, sehingga mereka sebagiannya bahkan bunuh diri. Mereka sudah sukses, mereka sudah bahkan mungkin top position lah ya kalau di lembaga, di perusahaan, instansinya, tapi dia merasa tidak ada arti gitu, tidak bermakna. Nah, pagi ini gini aja ya, mudahnya gini ya. Pernah dengar ini nggak? Artis papan atas dunia yang kemudian bunuh diri. Bayangkan mereka sudah sampai di puncak prestasi gitu, terkenal gitu ya, menjadi apa namanya artis dunia gitu ya. Semua orang di seluruh dunia kenal dia gitu. Siapa yang nggak kenal gitu. Siapa yang nggak kenal, bicara hartanya gimana? Wah, pasti sangat berlimpah kan, sangat berlimpah sekali. Tapi kok bunuh diri? Apa yang harusnya nggak punya gitu kan, semuanya pasti punya ya. Iya betul. Nah itulah. Nah, jadi rupanya tidak sedikit orang sudah sukses tidak bahagia juga. Berarti ada sesuatu yang lebih dicari lagi, dibutuhkan lagi oleh kita gitu. Hidup ternyata bukan persoalan kita punya harta atau tidak, pintar secara intelektualitas atau tidak, ternyata gitu. Ada sesuatu yang lebih dari itu, dan ini yang akan menjadi satu fitrah gitu ya dalam bahasa kita, bahwa pada akhirnya manusia itu akan terus mencari makna. Aku ini siapa, dari mana, dan mau kemana? Apa artinya keberadaanku sebagai seorang, mungkin kalau ibu-ibu di rumah sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, ya kita sebagai seorang ayah, seorang ibu atau seorang wanita ya yang bisa memaknai perannya sebagai ibu rumah tangga, betapa mulianya sejak bangun pagi ya, bangun tidur di pagi hari sampai tidur lagi itu mengurusi seluruh kebutuhan rumah tangganya. Kalau dia hanya mengharapkan secara emosional penghargaan dari suaminya, mungkin suaminya tidak sempat lagi mengucapkan terima kasih. Betul. Terkadang kita bukan tidak menghargai kan? Sebagai bapak-bapak kan. Betul. Kalau udah macam-macam, mungkin istri sudah sudah melakukan semuanya untuk kita menyiapkan, bahkan dari tadi bangun pagi ya, bangun tidur sampai kita pulang juga kita siapin. Ya. Tapi terkadang kita udah nggak sempat lagi kan untuk sekedar memuji gitu. Betul, Masya Allah. Kita lupa ya. Iya. Nah, tapi kalau istri tadi itu sadar bahwa dia bukan sekedar lagi melayani suaminya, tapi dia melayani di balik suaminya, yang membuat suaminya ada, pencipta suaminya itu dahsyat sekali. Anak-anaknya tadi gitu. Dia layani, dia siapkan, dia segala sesuatunya, pakaiannya, makanannya. Bayangkan
kemudahan dia masak, setiap masakan itu sebut kalau itu masaknya sistem butir nasi itu menjadi tasbih. Masya Allah. Masya Allah. Itu ya mungkin itu jihad dia di dalam keluarganya. Itulah yang disebut kecerdasan spiritual. Masya Allah. Ini Pak Farul, saya bukan mendapatkan ilmu sedikit ya ternyata dari bulan ini. Ini ilmu yang saya dapat itu Masya Allah banyak sekali ya ternyata ya. Banyak hal-hal yang juga kita mungkin saking sibuknya kita mengejar dunia ya, kadang-kadang kita juga lupa gitu kan. Dan ini terima kasih sekali nih Pak Farul sudah memberikan ilmunya kepada saya, tentunya akan sangat bermanfaat juga bagi saya dan yang lain juga ya Insya Allah. Dan itu juga akan menjadikan suatu pembelajaran kepada pribadi. Dan ternyata memang kecerdasan intelektual yang dikejar oleh kebanyakan orang selama ini ternyata persentasenya ternyata sedikit dibandingkan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Masya Allah. Terima kasih sekali Pak Farul atas sharingnya. Semoga bermanfaat juga baik saya pribadi dan juga untuk yang lainnya, dan mudah-mudahan Pak Farul juga bermanfaat lagi nanti untuk kita ngobrol-ngobrol bareng lagi ya Pak ya. Ya, siap insya Allah. Ya, terima kasih banyak Pak Farul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.